yang di tangan kanan Bapamu, sehingga nanti sangka kala menderu, memanggil kami pun menghadap paras Tuhan. Beri kami oleh-Mu benar di penghukuman, segala dosa kami Engkau tanggung juga. Oleh-Mu kami lihat Bapa yang di surga. Roh Kudus, berilah hati beriman, persekutuan-Mu dengan kesucian, supaya kami janganlah percaya diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Anak, Roh, beri kami mengalami serta-Mu nanti kepenuhan harap kami. Yang merendahkan dirinya di bumi yang cemar, menjadi raja yang kekal, tertinggi terbesar, tertinggi terbesar.
Warta Keuangan. A. Penerimaan per tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Juli 2023 sebesar Rp74.340.400. B. Pengeluaran per tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Juli 2023 terdiri dari 1. A. Perpuluhan 100% Rp15.980.000. B. Setoran wajib jemaat 40% Rp15.318.600. Kedua, setoran wajib ke klasis GKI Port Numbai 20% Rp7.659.300. Dan belanja jemaat per tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Juli 2023 Rp23.522.000. Romawi kedua, warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah minggu tanggal 23 Juli 2023 sebagai berikut. Pertama, ibadah jam 6.00 WIB berjumlah 354 orang. Ibadah jam 9.00 WIB di gedung gereja 601 orang, melalui live streaming 180 orang. Dan ibadah jam 16.00 WIB di gedung gereja 275 orang. Romawi ketiga, warta ibadah. Ibadah minggu 30 Juli 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 06.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Rayon Diaspora, pemain organ Bapak Jimmy Eryap, Kantoria Ibu Penatua de Kawaine. Kedua, ibadah jam 09.00 WIB sekaligus diadakan peneguhan CD baru dilayani oleh Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Rayon Gajah Putih, pemain organ Saudara Donis Siloyanan, Kantoria Ibu Desi Pesiwarisa Monopandu. Dan yang ketiga, ibadah jam 16.00 WIB atau ibadah sakramen perjamuan kudus pertama dilayani Bapak Pendeta Frans Pokames STH, Majelis Piket Rayon Klub Kam, pemain organ Bapak Penatua Jenusi SIP, Kantoria Ibu Ye Wan Makmur. Keempat, ibadah jam 19.00 atau sakramen perjamuan kudus kedua dilayani oleh Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Rayon APO, pemain organ Bapak Samas Yebisim, Kantoria Ibu Mekaiba Kawaine. Kelima, ibadah di pos pelayanan Arius Rayon APO jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Frans Pokames STH, Majelis Piket Rayon APO, pemain organ Bapak Penatua Yohanes Tuange SE. 6. Ibadah di Gedung Par PAM Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 9.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH. Ketujuh, ibadah Gedung Par Irene Rayon Okumene jam 9.00 WIB dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani E. Peredepai. Kedelapan, ibadah di Gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 9.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Dr. Andrews Richard Apae. B. Ibadah akhir bulan Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 31 Juli 2023 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Bapak Demianus Dimara, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. C. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 1 Agustus 2023 jam 17.00 yang dikunjungi adalah keluarga Bapak Samas Demianus Pansanaim, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. D. Ibadah Persekutuan Wanita PW
gabungan 9 rayon pelayanan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 2 Agustus 2023 jam 16.00, piket PW Rayon Klub Kam, tempat ruang Gereja Pengharapan. Ibadah persekutuan anggota muda atau PAM gabungan 9 rayon pelayanan akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 3 Agustus 2023 jam 18.00 WIB, piket PAM Rayon Aspol, tempat Gedung Par Aspol. Ibadah gabungan persekutuan wanita PWC lingkungan B Klasis GKI Port Numbai akan dilaksanakan hari tanggal Sabtu 5 Agustus 2023 jam 09.00 WIB, tempat GKI Maranatha Polimak 1 dan 3. Warta tambahan A. Peneguhan anggota CD baru jemaat disampaikan kepada jemaat pada ibadah Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 09.00 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 3 orang dewasa dan peneguhan bagi 13 anggota jemaat calon CD baru. B. Sakramen perjamuan kudus tengah tahun 2023. Pelayanan sakramen perjamuan kudus tengah tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 30 Juli 2023 di Gedung Gereja Pengharapan. Pelayanan perjamuan kudus yang pertama dilaksanakan pada jam 16.00 WIB dan pelayanan perjamuan kudus yang kedua dilaksanakan pada jam 19.00 WIB. Sedangkan di Gedung Par, pelayanan perjamuan kudus tengah tahun 2023 dilaksanakan pada jam 09.00 pagi. C. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari transfer kris, kartu iuran pembangunan dan partisipasi jemaat per tanggal 29 Juli 2023 berjumlah 648.493.425 rupiah. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan atas semua pemberian dan partisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus EA Watopa STH, Sekretaris Penatua Marian Mual Rahareng SPD. Terima kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 6. Hai makhluk Allahu besar dalam bahasa Biak. Kawasakam komarisen Gosandi faroman seren Sandik Yahweh, Sandik Yahweh Gordo erisanoma Yarman seren beda Komarisen Ngosandiki Sandik Yahweh, Sandik Yahweh, Sandik Yahweh. Nom kapung goyong gosoi, gosandiki sarwar gedi. Sandik Yahweh, Sandik Yahweh, Kawasa supan besiper Raris Romawa desikam Wasaniki mansrembedi Sandik Yahweh, Sandik Yahweh, Sandik Yahweh. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari dalam keadaan berdiri kita menyanyi dari nyanyian rohani 94 ayat yang pertama, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan Dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat. Dengarlah hukum Tuhan, saudara-saudara. Dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut bagimu patung atau yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Dan yang terakhir, jangan mengini rumah sesama manusia, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, memampukan kita semua agar dapat melakukan hukum Tuhan ini di sepanjang minggu yang baru yang hendak kita akan jalani. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita datang pada pengakuan dosa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dengan sungguh-sungguh jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, hingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan hutang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa untuk mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Kita aminkan dari nyanyian rohani 138 ayat yang pertama, memburu-buru berela. Memburu berela, kutuntut hidup suci, tutupi kesalahannya, tak dapat aku ku coba dengan giatku membuat kebenaran, wahai segala dosaku menjadi penegak. Setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, maka dengarlah berita anugerah. Saudara-saudara jemaat yang Kristus kasih, jika kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Bagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Yesaya pasal 54 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih setia yang besar aku mengambil engkau kembali. Dengan murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tapi dalam kasih setiaku yang abadi aku telah mengambil engkau, firman Tuhan penebusmu. Nyanyian rohani 138 ayat 3. Ya Tuhan Yesus sayanglah. Ya Tuhan
Yesus sayanglah, dengarkanlah seruan, beri ampun dan anugerah, lepaskan aku Tuhan, beri dengan mata yang jernih, kulihat kehendakmu, dan pengajaran Roh memberi ku jalani jejakmu. Mudah-mudahan jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan mengaku iman percaya. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya dan kumohon Roh Kudus kesungguhan. Ku percaya dan kumohon Roh Kudus kesungguhan, yang mengaruniai gereja, hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Jemaat Tuhan silakan. Pembacaan firman Tuhan yaitu dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita berdoa sebelum baca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, di hari Minggu pagi yang indah, bagai persekutuan jemaat-Mu kami telah datang, berhimpun, bersekutu, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Di saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu berilah keteduhan di dalam diri kami. Jadikanlah ruangan dalam rumah-Mu menjadi ruangan yang tenang, bahkan hati yang tenang untuk menerima firman-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami telah membuka diri kami dan memohon Tuhan mengisi hati kami dengan firman-Mu dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Diamkanlah setiap suara dalam hati kami, kecuali suara melalui firman-Mu. Sebab di dalam diri kami sendiri tidak ada kuasa untuk memelihara firman-Mu, kalau bukan Tuhan sendiri yang menulisnya di hati kami. Semoga hati kami tidak membatu
Dan kiranya Roh Kudus bekerja dan berkuasa menjadikan hati kami tanah yang subur, supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang bawa Alkitab bisa mengikutinya dalam hati. Dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah pertama di GKI Pengharapan Jayapura. Pembacaan minggu terakhir di bulan yang ke-7, bulan Juli, dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Dan hampir sepanjang bulan Juli, seluruh pembacaan firman Tuhan membawa kita tentang kejadian dunia. Minggu lalu dari Mazmur 104, dan hari ini dari Mazmur 8. Dari 10 ayat yang kita baca diberi tema secara sentral dari Sinode GKI di Tanah Papua adalah Engkau sangat berharga. Setiap orang boleh berkata bahwa di hadapan Tuhan saya ini sangat berharga. Itulah tema firman Tuhan. Ketika kita ada di tema besar, triwulan ketiga, Juli, Agustus, September, pemberuan Tuhan pencipta atas alam semestanya. Selama 3 bulan ini, seluruh umat Kristiani yang ada di Papua, yang ada di Jayapura, yang ada di Jemaat Pengharapan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk merawat lingkungan yang Tuhan ciptakan itu. Di mana kita tinggal di lingkungan itu, kita merawat, memelihara lingkungan, mengelola lingkungan dengan baik.
Pengharapan tinggal di tengah-tengah kali besar. Banyak jemaat Tuhan yang menjadikan kali seperti tempat sampah. Ya. Buang sembarang saja. Makanya kalau alam menyerang kita bukan alam marah. Ya. Ulah manusia. Banjir, longsor. Ya. Segala macam alam, air naik. Karena kita tidak mengelola yang Allah ciptakan itu. Yang Allah memberikan tugas dalam Kejadian pasal 1:28. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, binatang di darat, pohon dan tumbuh-tumbuhan. Manusia kurang peduli. Itulah sebabnya hari ini juga firman Tuhan mengajak kita untuk melihat segala yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan tema besar, Bapak, Ibu, dan saya, engkau sangat berharga di hadapan Allah. Ada seorang bayi yang ditemukan dalam kantong plastik di pinggir jalan. Beruntung diambil oleh seorang perawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ia anggap bayi pungutan itu sebagai anaknya sendiri. Bayi itu tidak diketahui asal-usulnya siapa pelakunya yang membuang di tempat sampah. Tak berbeda dengan seorang bayi lain yang ditemukan dibungkus dimasukkan dalam sebuah kardus dan diletakkan di depan pintu asuhan. Ia dibesarkan di panti asuhan. Ia harus bekerja keras. Seringkali diejek, bahkan dihina karena tidak tahu siapa orang tuanya. Tapi kemudian ada keluarga yang mengadopsi anak itu. Mereka memperlakukan dia dengan sangat baik. Karena pasangan suami ini tidak mempunyai anak, maka seluruh milik mereka adalah milik bayi yang dipungut itu. Bapak Ibu, dua cerita yang menggambarkan bagaimana perlakuan terhadap anak-anak yang tidak diinginkan. Anak-anak yang tidak dianggap, bahkan anak-anak yang dibuang. Mungkin Tom bilang, kau anak sampah saja mu. Tidak tahu asal-usul kau punya orang tua dari mana. Apalagi kita anggap anak itu atau mengucilkan dia atau lihat dia dengan mata sebelah karena statusnya yang tidak jelas. Firman Tuhan hari ini bilang, engkau sangat berharga. Terserah manusia mau bilang apa, kau anak yang tidak jelas, orang yang tidak jelas. Tapi di hadapan Tuhan engkau sangat berharga. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud sendiri. Yang melihat isinya, kita bisa membayangkan Raja Daud sedang menatap ke langit di malam hari. Dia turun dari istananya. Lalu dia lihat bulan, bintang yang Allah tempatkan macam tergantung di langit. Padahal benda-benda yang besar. Daud membandingkan semua yang alam yang Allah ciptakan dengan melihat dirinya itu tidak ada apa-apanya. Tidak berharga, tapi dihargai oleh Tuhan. Itulah yang Daud mengakuinya. Dan segala yang kau ciptakan, yang kau lihat gunung yang besar, tanjung dengan batu yang besar, pohon yang besar, manusianya seperti semut, tapi ternyata yang kau jadikan manusia bernilai, berharga di matamu. Yang Daud menyanyikan sebuah pujian kepada Allah. Yang tadi yang kita baca dari ilustrasi tadi, mau bilang anak pungut kah? Atau dalam pandangan orang kita ini siapa, tidak ada apa-apanya.
Tapi lewat pembacaan ini, engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Sebab itu ada beberapa poin yang harus kita renungkan dari firman Tuhan ini. Itu akan menjadi pelajaran bagi kita, perenungan bagi kita. Supaya kita juga harus membanggakan diri kita. Terserah orang lain mau bilang apa kita. Saya ini berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya kita lihat di ayat yang pertama dan kedua di mana pemazmur melihat kebesaran Tuhan. Keagungan Tuhan yang terlihat dari alam semesta yang diciptakan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah secara baik? Mazmur 8 mengajarkan bahwa salah satu cara untuk mengenal Allah adalah melalui seluruh yang diciptakannya itu. Yang kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Ketika kita melihat betapa rumitnya Allah mengatur alam semesta ini dengan hikmat. Dia menata laut, dia menata gunung, dia menata tanjung, dia menata kali-kali, dia menata. Itu dalam hari kedua. Dia suruh air harus berkumpul jadi satu, maka air-air yang di gunung semua mengalir harus kumpul di laut. Allah menata begitu indah sekali untuk dunia. Perbedaan antara manusia dan Allah pun jauh sekali. Beda jauh. Kita tidak ada apa-apanya, hanya sebutir pasir saja, sebutir debu saja. Tapi manusia tidak membanggakan diri. Kita tidak ada apa-apanya. Daud orang yang rendah hati, seorang raja yang perkasa, raja yang gagah berani, tapi merendahkan diri sampai seperti hamba, budak di hadapan Tuhan. Maka Yesaya tulis dalam Yesaya 40 ayat 15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Setitik air kita kalau timba itu ada setitik saja itu. Tidak ada rasa ada kita ada air di dalam, tidak ada. Manusia dianggap seperti debu pada neraca. Setitik debu taruh di neraca, tidak ada timbangan, tidak ada miring apa-apa. Karena ringan sekali. Manusia dianggap seperti begitu. Yesaya bilang. Sesungguhnya pulau-pulau tak lebih dari abu halus beratnya. Itu yang kita lihat Tuhan lakukan begitu bijaksana. Bahkan manusia yang tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, manusia yang kecil seperti sebutir pasir atau debu, dia memerintahkan manusia dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 setelah dia menciptakan. Berkuasalah untuk semua yang saya ciptakan. Kau atur, kau menata, bukan kau merusak. Perintahnya itu untuk menata, mengelola dan kau menata, bukan merusak. Dan kita lihat Tuhan juga bagi tugas dalam pembacaan tadi di ayat 6 dan 8 itu jelas sekali. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat kepada seorang manusia itu yang hanya seperti sebutir pasir atau sebutir debu itu. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Pernyataan pemazmur di ayat 2 dan 10 kita lihat dia mulainya dengan sebuah penyembahan. Ya Tuhan, Tuhan huruf besar itu, Yahweh. Orang Israel sulit untuk menyebut Yahweh karena terlalu sakral nama itu. Makanya kalau di Alkitab kalau kita baca Tuhan dengan huruf besar adalah Yahweh yang dimaksud. Allah yang dulu sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Kejadian pasal 1. Dan pemazmur tidak bisa sebut Yahweh. Dia hanya boleh bisa sebut Tuhan dengan huruf besar. Karena nama itu terlalu besar. Seperti seorang anak yang tidak mungkin panggil
orang tuanya langsung pada nama, tidak bisa karena orgae orang tua, dan Daud ada dalam posisi itu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam Mazmur 19 ayat 1 dan 4 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Daud mengakui Allah sebagai penciptanya. Mengapa Daud mengatakan memberi pengakuan itu? Karena dunia orang-orang yang tidak percaya tentang Tuhan itu mengatakan bahwa dunia ini sudah jadi sendirinya. Segala sesuatu sudah ada sendirinya, bukan Tuhan yang jadikan. Ini anggapan yang keliru. Seorang Kristen, orang yang percaya, tidak dipengaruhi oleh orang-orang sesat. Allah yang menciptakan dunia ini. Kejadian pasal 1 sampai 31. Dijadikan dari hari pertama, 2, 3 sampai 6 dan hari ke-7, hari Minggu. Ia istirahat atau hari Sabat. Di bagian kedua di ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu dan membungkamkan musuh dan pendendam. Ini hanya kata kiasan saja. Pemazmur pakai bayi-bayi yang kita anggap anak kecil, tidak ada apa-apanya, tapi pujian mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Kata-kata ini dihasil dari, kalau kita baca dalam Matius 21 ayat 16, waktu Yesus mentabiskan bait Allah yang dijadikan tempat jualan, dia usir orang-orang balik meja-meja. Dan ketika dia berbicara di bait Allah, semua orang, anak-anak kecil memuji-muji, Hosana anak Daud. Nah, ribut sekali dalam gedung karena pujian-pujian anak-anak kecil ini, bayi-bayi. Imam dan ahli Taurat terganggu sekali. Mereka bilang sama Yesus, kau dengarkah anak-anak ini bikin ribut saja, suruh mereka berhenti. Apa yang mereka serukan saat ini ada tertulis dalam firman ini. Bayi dan anak-anak yang menyusui, ya, telah kau letakkan dasar kekuatan. Artinya bahwa orang-orang yang kita anggap tidak ada apa-apanya, mungkin lagi kita pintar, kita hebat, kita punya kuasa, dan mereka kita remehkan, mereka kita lihat dengan mata sebelah saja, tapi Allah menghargai mereka. Jadi manusia tidak boleh anggap orang lain tidak ada apa-apanya di hadapan kita. Di hadapan mata Tuhan, mau raja kah, presiden kah, gubernur kah, wali kota kah, pejabat apakah, dengan manusia yang hina, yang tidak punya kerja apa-apa, sama di hadapan Tuhan adalah engkau dihargai oleh Tuhan. Firman mengajarkan kita untuk jangan menjelekkan orang lain. Allah mengasihi orang itu, walaupun kau jelekan dia, berarti kau berdosa. Kau harus hargai sebagai makhluk ciptaan. Allah menghargai orang-orang yang kita remehkan. Kisah Anita Tolenan, penginjil cilik dari Manado, itu tercatat dalam sejarah pekabaran Injil. Anita Tolenan hanya tamatan SMP saja. Ada kursus penginjilan pengutusan ke daerah Kalimantan pedalaman. Dia daftar untuk pergi mau memberitakan berita Injil. Anak kecil baru tamat SMP, bayangkan besarnya seperti apa. Sementara orang-orang guru-guru Injil, pendeta yang ditugaskan tidak bisa bertahan, mereka lari pulang. Tapi Anita Tolenan, dia utus pergi ke sana, berhasil membangun 12 jemaat. Tuhan pakai orang-orang kecil mempermalukan orang-orang besar. Dan kita membanggakan diri karena kita berkuasa, kita hebat. Tuhan pakai anak kecil memuliakan namanya.
Itu yang dikisahkan lewat ayat 3 ini. Bagi kita, kita tidak meremehkan orang. Kita tidak memandang rendah orang, Bapak Ibu. Sekalipun orang itu apapun kondisinya, apapun keadaan, apapun status sosialnya, tidak boleh merendahkan. Karena di depan Tuhan adalah mereka dihargai. Binatang yang lain ciptaan itu Allah berfirman saja mereka jadi. Manusia dia buat yang buatan tangannya sendiri. Kejadian pasal 2 ayat 7. Dia jadikan Adam masih tanah liat, sudah bentuk manusia, ada hidung, telinga, mata, tapi tidak ada napas. Allah mengembuskan napas ke dalam hidungnya, baru dia jadi makhluk yang hidup. Makanya kita berharga, Bapak Ibu Saudara. Kita yang mungkin anggap kita sendiri, aduh saya ini tidak ada apa-apa, jangan. Allah menghargai kita. Karena kita berharga di matanya. Terserah orang lain mau bilang apa, terserah. Yang penting bagi saya berharga di matanya. Setiap orang harus membanggakan diri sendiri. Dan hidup yang benar. Itu yang Tuhan mau. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di bagian ayat 4 dan ayat yang kelima. Allah yang besar dan manusia yang kecil itu. Tak bedanya. Ketika Daud memperhatikan segala yang diciptakan oleh Tuhan. Yang ditulis di ayat 4 dan ayat 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan. Siapakah manusia ini sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Di tengah-tengah kita membanggakan diri kita. Karena saya ini ganteng, saya ini cantik. Saya ini berkuasa, saya ini pemimpin, saya ini orang yang berpengaruh di sini. Ingat, seperti Daud, siapakah aku? Aku hanya sebutir debu. Aku hanya sebutir pasir yang kecil yang tidak ada apa-apa taruh di atas timbangan. Tapi Allah mengasihi aku. Allah kau mengingat saya. Itu yang membuat Daud menyanyikan pujian ini. Awal dengan penyembahan di ayat 10, diakhiri juga dengan penyembahan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Siapa saya? Kata-kata ini Bapak Saudara harus menjadi rambu-rambu. Menjadi lampu merah seperti dok 2. Kalau orang jalan lampu merah harus berhenti. Baik kita yang menganggap kita cukup mampu. Kita cukup punya ini dan itu. Punya status sosial. Punya jabatan. Berpengaruh, pintar, cantik. Tuhan yang menghargai kita sehingga kita ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu firman mengajar kita. Jadi orang Kristen yang rendah hati. Seperti Daud. Di dalam tahta kemewahannya dia merendahkan diri seperti budak. Seperti hamba pada Tuhan. Di ayat 6-9, kemuliaan dan kuasa Allah yang ada di dalam diri manusia. Dia kasih kuasa lagi. Ya. Kita baca ayat 6-9. Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya yang kemuliaan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangannya. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Luar biasa firman ini. Allah memberikan kita kuasa, otoritas. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Dan kita menggunakan hidup kita, diri kitanya asal-asalan saja. Manusia adalah ciptaannya istimewa, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya ciptaan Allah yang istimewa. Segala bintang-bintang yang dia buat, bulan, matahari yang bercahaya dengan megahnya, tapi manusia lebih lagi. Pengazmur mengakuinya, dia tulis di ayat 6 itu. Memahkotainya kemuliaan dan hormat. Manusia dihargai. Makanya Petrus dia tulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu memberikan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita hanya bejana tanah liat yang tidak ada apa-apanya, tapi kita dihargai oleh Tuhan. Penghargaan Tuhan ini kita pakai dengan merawat lingkungannya, menghargai sesama manusia. Itulah tugas Bapak Saudara dan saya. Bapak Saudara dan saya harus menjadi penyampai berita perbuatan-perbuatan Allah. Kita harus mengisi hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Kita harus menjadi anak-anak yang terang. Moto GKI di tanah Papua, Efesus pasal 5 ayat 8. Dahulu kamu kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, engkau sangat berharga. Ratusan tahun apa yang Mazmur tulis ini tergenapi. Ayat 7. Engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Ternyata Yesus. Yesus yang dimaksudkan ini. Betapa berharganya manusia sehingga Dia turun dari surga yang kekal itu menjadi rupa manusia, mengorbankan dirinya, darahnya. Karena manusia itu berharga. Kita diselamatkan. Ketika dunia sudah rusak, dunia sudah tinggal untuk mendapat murka Allah, Dia mengorbankan dirinya. Itu yang ayat 7 tulis. Nubuat ini tergenapi ketika Yesus hadir. Dan Yesus ucapkan kata-kata itu di ayat 3. Apa yang pemazmur tulis ratusan tahun yang lalu. Tergenapi. Lewat Yesus Kristus. Karena manusia itu berharga. Di ayat 10 ayat terakhir pemazmur kembali memuji-muji Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulia namamu di seluruh bumi. Mazmur ditutup dengan satu pujian istimewa yang menyatakan bahwa Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Di sini pemazmur mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia sudah seharusnya menjadi pujian bagi Allah. Mazmur 1:4 kemarin itu, ayat 33. Aku mau bermazmur bagi Allah selagi aku hidup. Dan aku mau menyanyi bagi Dia selama aku ada ini. Itu adalah orang-orang Kristen yang melihat segala keindahan ciptaan Allah dan manusia tidak ada apa-apanya. Maka hari-hari hidup kita hanya ada dalam puji-pujian. Selama hidup, selama aku ada ini. Saya bermazmur bagi Allah. Saya menyanyi bagi Tuhan. Tidak ada yang lain. Pada rumah tangga yang sunyi toh. Pagi-pagi tidak ada pujian, malam tidak ada pujian. Padahal Mazmur bilang, selama kau hidup itu, bermazmur bagi Dia, bernyanyi bagi Dia. Selama kau hidup, selama kau ada itu. Itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita memandang kepada permasalahan hidup, maka kacamata iman kita dipersempit oleh kelemahan dan ketidakmampuan kita, padahal kita itu berharga. Dalam hidup kita hanya kita lihat pada masalah, kita tidak lihat pada Dia yang menjadikan kita berharga. Khotbah minggu yang lalu, ketika Yosua memerintahkan bangsa Israel yang harus menyeberang sungai Yordan yang lagi meluap, perintahnya adalah matamu hanya lihat pada tabut perjanjian Tuhan. Ini banjir besar, banjir tahunan yang sedang meluap karena air dari Gunung Hermon turun itu. Bangsa Israel disuruh memandang pada tabut perjanjian, memandang hanya kepada Tuhan. Jangan lihat situasi yang sedang badai ada di tengah-tengah kamu. Kamu lihat hanya itu dan kamu akan berjalan. Benar. Imam-imam yang pikul tabut itu sampai injak di kaki yang sedang banjir. Banjir langsung, air langsung dia kering. Jadi bendungan.
Kuasa Tuhan mengajarkan kita bahwa kita itu berharga. Allah menjadikan kita berharga. Jadi ada di tengah-tengah pergumulan situasi, jangan lihat situasi, lihat Allah itu. Mazmur saja bilang, setelah saya memandang semua ciptaan, siapa saya? Tapi engkau ingat saya. Engkau hargai saya. Engkau memberikan saya kuasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa makna dari firman Tuhan ini untuk kita bapulan dan kita melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kita di minggu kerja yang baru. Pertama adalah kasih dan kematian Kristus bagi kita adalah nyata bahwa saudara dan saya itu begitu berharga. Ia berkorban dirinya antanya untuk menghargai kita, mengampuni kita, membebaskan kita dari kutuk dosa itu. Dan kita ada ini. Kita bisa beribadah, bersekutu, kita saling melayani karena pengorbanan Kristus. Di sekitar kita ada orang-orang yang begitu rendah diri dan merasa kurang berharga dan tidak puas dengan dirinya. Jangan kecil hati. Saudara harus berdoa sendiri kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa aku berharga. Lihatlah aku. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Dia akan memberikan segala jalan-jalan keluar ketika engkau ada dalam cobaan, ketika engkau ada dalam pergumulan, ketika engkau ada dalam situasi yang tidak mampu kau hadapi. Lihatlah kepada Tuhan. Dan segala yang Dia jadikan besar itu ternyata Dia ingat manusia karena buatan tangannya sendiri, ciptaannya sendiri. Allah telah memberi hak istimewa kepada kita. Kita yang berdosa, hina, tak berdaya, diangkat menjadi anak-anaknya, diadopsi. Karena hanya Yesus Kristus satu-satunya anak Allah. Status kita menjadi orang yang dihargai, berharga di matanya. Itulah sebabnya Bapak Saudara harus menghargai pemberian hak Tuhan itu dengan memuji-muji Dia tiap-tiap hari. Setiap manusia itu berharga di hadapan Allah. Jadi kita yang hadir di pagi ini ingat, jangan meremehkan orang. Jangan cuekin orang. Jangan bilang orang kau dari mana, asal dari mana. Jangan bilang orang kau ini tidak ada apa-apanya dengan saya. Kau punya sekolah apa, kau punya ilmu apa, kau punya jabatan apa, kau punya pengaruh apa. Manusia dihargai oleh Tuhan. Apapun statusnya, apapun keadaannya, Tuhan menghargai dia karena Dia ciptakan dia. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi. Ketika saudara diberi uang 100, apakah saudara maukah tidak kalau dikasih uang 100.000? Pasti mau. Kalau uang itu diremas-remas sampai sudah rusak, jelek sekali, lalu diberikan kepada engkau uang 100.000, apakah mau atau tidak mau? Pasti mau. Tidak mungkin saudara mau tolak walaupun uang itu jelek. Apalagi uang itu mungkin jatuh di jalan karena basah dan kena bejek, orang injak-injak, sudah dalam remas-remas, lalu orang kasih kepada Anda terima atau tidak? Pasti mau. Letak apa pertanyaannya itu, kenapa sampai Anda mau uang itu, padahal uang itu secara fisik sudah rusak? Anda mau karena nilainya, tulisan 100.000 itu. Biar uang itu jelek, uang itu rusak, tapi nilainya itu uang 100.000, berharga sekali. Begitulah Allah mengasihi kita, Bapak Saudara dan saya. Ya. Apapun model situasi kita, di matanya adalah kita itu berharga. Ya. Hanya saja banyak orang yang tidak menyadari keberhargaan dirinya itu. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang putus asa karena dirinya yang mungkin orang anggap menjelekkan dia, padahal kita itu berharga. Itulah sebabnya
Pemazmur Daud menyatakan betapa kecilnya manusia di hadapan Sang Pencipta. Ternyata manusia hanyalah butiran debu, tetapi manusia adalah buatan Allah. Ya, kita walaupun seperti uang 100 tadi, biar orang injak-injak, tapi kita tetap terima, dan begitulah kita di hadapan Allah. Sebab itu pulanglah dan renungkanlah firman ini. Percayalah akan firman ini, bahwa di hadapan Allah kita dihargai. Allah menghargai kita. Bapak, engkau sangat berharga. Bapak itu mari, di tengah-tengah lingkungan kita, dengan tetangga siapapun orangnya, kita saling menghargai. Karena di hadapan Allah, kita adalah berharga. Entah seiman dengan kita, yang bukan tidak seiman dengan kita, tapi dia adalah ciptaan Allah yang dihargai. Ulanglah dan lakukanlah firman ini di minggu kerja yang baru. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yaitu 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Mari kita menyanyi dari nyanyi rohani 76. Ayat 1, 2 dan seterusnya, sambil kita memberikan persembahan syukur. Tuhanku berkat melimpah bagai hujan yang deras. Tuhanku berkat melimpah bagai hujan yang deras. Perilaku ketika menimpa hati kami yang lemas. Aku pun dan menimpa aku pun. Bapakku, jangan lalu ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingatlah aku pun. Yesus berilah pertolongan, pengasihan-Mu. Juru selamat beri sokongan. Juru selamat beri sokongan dalam kehidupanku. Aku pun, Yesus tolong aku. Roh Kudus berkat-Mu turun. Roh Kudus berkat-Mu turun, limpah dan segar. Berilah tubuhmu di gurun hidup, pula bergema. Aku pun turun dalam aku pun. Hatiku yang dikeraskan, Hatiku yang
suci kuat. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku sampai aku pun membuat apapun kehendakmu. Aku pun sucikanlah aku pun. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga yang menyampaikan pengucapan syukur kepada Tuhan berjumlah 3 orang. Jumlah pribadi dan keluarga yang menyampaikan perpuluhan sebanyak 5 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi memberi persembahan dan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat di layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, dan di akhir doa saya berdoa untuk persembahan yang sudah kita serahkan pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa Engkau sangat berharga. Di tengah-tengah perbedaan-perbedaan kami, salah penilaian kami terhadap orang lain, atau juga mungkin dalam kehidupan pribadi kami yang mungkin merendahkan diri dan menganggap tidak ada harganya di hadapan orang lain. Ternyata di hadapan-Mu Engkau berkata, Engkau sangat berharga. Engkau sangat berharga dari segala yang dijadikan Tuhan. Bulan, bintang, matahari. Ada lautan yang luas. Ada gunung dan batu. Ada pohon yang besar. Di mana manusia melihat dirinya seperti debu, seperti butiran pasir, seperti sebutir air saja di dalam timba yang tidak ada hitungannya. Ternyata manusia itu berharga. Firman ini biar menolong kami semua, supaya kami membanggakan diri kami sendiri di hadapan Tuhan. Dan kami selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kami juga selalu mau bernyanyi-nyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Selama kami ada, selama kami hidup. Kehidupan yang Kau beri di tengah-tengah segala-galanya. Seorang manusia dituntut oleh Allah selalu mau mengucap syukur, menyembah, memuji, memuliakan akan kebesaran, atas penghargaan yang diberikan oleh Tuhan, bahkan atas kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk menata, mengelola, merawat alam yang dijadikan oleh Tuhan. Memang hal ini sulit
di tengah-tengah segala kebutuhan, di tengah-tengah ekonomi yang susah. Banyak orang tidak lagi memperhatikan alam ciptaan Tuhan. Banyak orang karena situasi membuat segala yang dijadikan Tuhan harus mereka bukan mengelola, tapi mereka merusaknya. Biarlah lewat firman pagi ini, selain manusia itu dihargai oleh Tuhan, penghargaan Tuhan itu dibalasnya dengan menjaga segala lingkungan alam ciptaan. Selain manusia itu saling menghargai satu sama lain sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, beda dengan segala-gala yang dijadikan oleh Tuhan. Firman ini juga mengajarkan kami supaya ketika kami melihat diri kami begitu kecil dengan segala benda-benda yang kau buat, bukan berarti manusia itu harus menyembah pada bulan, matahari, bintang, gunung, dan batu. Yang kebiasaan manusia harus menyembah berhala. Jauhkan hal itu daripada kami, Tuhan. Dalam hidup kami, hanya Tuhan saja yang tempat kami menyembah. Sebab Engkau adalah Allah Yahweh, Allah Elohim, Allah Adonai, Allah El Shaddai, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Engkau menjadikan segala macam ciptaan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah setiap telinga yang telah mendengar firman, mereka merenungkannya, mereka membawa pulang, dan mereka melakukannya. Tuhan memberkati kami semua umat-Mu, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Sebab kami tinggal di situasi kota Jayapura, yang dimana situasi-situasi yang Tuhan ingatkan lewat firman itu ada di tempat di mana umat kami tinggal. Ada kali yang besar, ada lereng dan bukit, tempat yang rawan kecelakaan. Itulah sebabnya Tuhan ajar kami untuk mencintai lingkungan. Baik, ketika alam juga dia datang mungkin menyerang siapapun manusia, pasti alam melindunginya. Ketika kami menjaga lingkungan secara baik. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di Jemaat Pengharapan, keluarga-keluarga, rumah tangga, dalam hidup dan kehidupan mereka, dalam tugas dan pekerjaan mereka, usaha dan pencarian, baik sebagai ASN, pegawai BUMN, yang wira swasta, pengusaha, bahkan yang penjual-penjual sayur, tukang ojek. Tuhan memberkati kami semua dalam seluruh pekerjaan kami, terutama menjalani minggu yang baru. Kami percaya Tuhan yang pengasih dan penyayang akan menyertai umat-Mu, dan Engkau membawa kami dengan selamat mengakhiri bulan yang Juli ini hanya tinggal beberapa hari, dan kami akan masuk di bulan yang baru di dalam kasih dan anugerah Tuhan di bulan yang Agustus nanti. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk jemaat. Banyak warga jemaat ada dalam pergumulan beban hidup, yang mungkin pada saat ini banyak yang sedang terbaring sakit, yang di rumah sakit maupun ada di rumah-rumah, yang mengalami stroke, kelumpuhan. Tuhan yang tahu setiap umat-Mu dalam kondisi dan kehidupan mereka. Datanglah dengan kuasa-Mu, jamalah mereka, sembuhkan mereka. Karena manusia itu berharga dan sangat berharga di mata-Mu. Tuhan sayang dan selamatkan umat-Mu dari segala hidup dan kehidupan mereka yang sulit. Dan ajarlah kami untuk selalu menghargai Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menghargai status yang Kau berikan bagi manusia, yaitu berharga dan segala kuasa yang Kau berikan. Kami mengembalikannya dengan terus hidup di dalam Tuhan sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Berkatilah juga anak-anak kami yang sudah memulai dengan tahun pelajaran, baik yang di TK, SD, SMP, SMA, yang ada di perguruan tinggi, baik yang ada di lingkungan
Kota Jayapura maupun anak-anak kami yang mungkin keluar karena tugas belajar di luar Papua, di mana saja. Tuhan sayang, jaga semua umat-Mu. Engkau lindungi semua, jauhkan segala susah, merabaya, malapetaka. Supaya kami selalu ada dalam keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, janda dengan keluarganya, duda dengan keluarganya, anak-anak yatim piatu yang tanpa orang tua yang ada di jemaat kami. Tuhan pelihara mereka dengan kasih sayang dan memberikan segala kebutuhan di dalam kasih dan rahmat-Mu. Bapa, Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk kami semua yang hadir dalam ibadah pertama jam 6 pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, baik kami dari Pengharapan atau mungkin juga ada jemaat-jemaat lain di luar Pengharapan yang berkesempatan, kiranya mereka pulang dengan berkat Tuhan, dengan firman yang mereka bawa dan mereka melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan di pagi hari ini. Bapak Ibu Penatua dan Simas, Majelis Jemaat dari Rayon Diaspora yang sudah menjalankan tugas piket hari Minggu ibadah pertama, segala pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama dengan sesi rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak, Tuhan Engkau memberkati semua dalam seluruh pelayanan yang mereka sudah lakukan. Tantoria, pemain organ, tim multimedia, pengatur sound system, pegawai gereja yang melaksanakan pengaturan parkir, semuanya Tuhan Engkau berkati. Pelaksana harian majelis, Tuhan Engkau berkati. Para pendeta dengan keluarganya, Bapak Ibu Penatua dan Simas, Majelis Jemaat Pengharapan, Engkau memberkati semua dalam seluruh tanggung jawab pelayanan di minggu kerja yang baru. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Staf pendukung dalam gereja ini, staf tata usaha, staf keuangan, dan semua yang bekerja bagi orang-orang Lewi di gerejamu ini, Tuhan Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati hidup mereka, memberkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Hamba juga berdoa dan menyerahkan seluruh pemerintah bangsa dan negara, pimpinan-pimpinan dari atas sampai yang terendah, wali kota Jayapura dengan seluruh staf dan pejabat, hamba taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Aparat keamanan, Pangdam dan jajarannya, TNI, bahkan Kapolda dengan jajaran, semua yang menjaga keamanan ketertiban tanah Papua, Engkau jaga lindungi mereka dalam seluruh tugas mereka di atas tanah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan syukur kami, terima kasih kami. Dan di akhirnya kami juga mengucap syukur. Sebagai tanda terima kasih jemaat telah memberikan persembahan. Baik lewat tangguh yang dijalankan maupun persembahan yang diantar langsung oleh jemaat ke kotak-kotak yang ada di depan meja altar, di tengah maupun di atas balkon, baik itu berupa peti diakonia, peti pembangunan, peti aksi 5 menit, peti yang ada di pintu-pintu masuk, bahkan pribadi dan keluarga yang membawa pengucapan syukur 2 keluarga dan persepuluhan 5 keluarga, yang nama-nama yang telah disampaikan lewat layar Infoskus. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang telah memberikan seluruh persembahan-persembahan di saat ini. Dan biarlah persembahan ini dipakai untuk menopang seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan. Secara khusus di Jemaat Pengharapan, di Klasis Pornumbai, bahkan di mana saja di tanah Papua, uang gereja yang dipakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, syafaat kami, yang kami bawa naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 237 pada ayat yang ketiga. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin
kawan karib terdekat. Kawan karib terdekat, kau menolong yang benar di jalan yang terang. Hati anakmu tenteram bila badai menderu. Mendengarkan suaramu, Hai musafir, ikutlah ke negeri. sejahtera. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam surga mulia Nama kita terterang. Asal kita ditebus, pun dipanggil Roh Kudus. musafir ikutlah ke Negeri sejahtera. Bapak Ibu jemaat Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada selesai jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi lagu dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, Tuhan menyenangkannya. Sinar bersinar
Bapak Ibu Jemaat Tuhan, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat, kami yang bertugas, pendeta, Bapak Ibu Penatua dan Simas Rayon, diaspora, kantoria, pemain organ, tim multimedia, pengatur sound system, menyampaikan terima kasih banyak untuk kebersamaan dalam mengikuti ibadah pagi. Kiranya Tuhan memberkati di minggu kerja yang baru, dan terimalah salam hormat kami. Shalom.